Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Semoga Tuhan tetap memberkati kita ya. Oke, seperti biasa sebelum mengawali kegiatan proses pembelajaran kita berdoa dulu. Untuk kali ini Bapak Guru dulu yang memimpin doa ya. Untuk selanjutnya mulai dari Petris, Linda, Gisa, Franz, Kang Is, dan semuanya nanti bergiliran ya. Oke, next. Kita persiapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan cinta kasih-Mu. Kini pun ya Tuhan, kami telah berkumpul di ruangan ini untuk memulai pelajaran kami, yakni tentang kesetaraan pria dan wanita. Semoga ya Tuhan, kesetaraan pria dan wanita dapat kami wujudkan dalam hidup kami sehari-hari. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, seperti biasanya, sebelum memulai pelajaran kita bernyanyi dulu. Siap? Semuanya, ayo. Ayo genggam tangan teman-temannya. Ayo. Oke, adik-adik semua, itu untuk lagu hari ini ya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke topik pembelajaran kita hari ini ya. Topik pembelajaran kita hari ini kesetaraan pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Untuk mengawali itu, Bapak akan membacakan sebuah cerita singkat ya. Pada zaman dahulu kala, adalah seorang yang bernama Abu Nawas yang memiliki seorang istri yang cantik, namanya si Maya. Mereka ini tinggal di tepi gurun Sahara di Mesir sana ya. Pekerjaan mereka sehari-hari itu petani dan menggembalakan domba. Suatu ketika istrinya ini melahirkan. Jadi mau tidak mau sang istri harus tetap di rumah kan, membereskan rumah. Terus si Abu Nawas ini ke ladang dan menggembalakan domba seperti biasanya. Tugas ini pun terus diemban mereka berhari-hari, bulan berganti bulan hingga bertahun-tahun. Sang istri tetap di rumah dan sang suami ke ladang berkebun dan menggembalakan domba. Singkat cerita, suatu ketika si Abu Nawas ini jatuh sakit. Dia diserang serigala di padang rumput. Terus sang istri pun merasa sedih. Di balik kesedihannya, ia akan mengemban dua tugas sekaligus, yakni sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai merangkap untuk tugas sang suami tersebut, si Abu Nawas. Si Abu Nawas tersebut rupanya nggak kunjung sembuh gitu. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ia dirawat di rumah. Di samping si Maya merawat suaminya si Abu Nawas, dia juga merawat anaknya yang kecil, terus mengurusi dapur, mengurusi rumah, mengurusi gembak ternak, dan juga mengurusi kebun mereka. Hal itu menjadi rutinitas bagi si Maya setiap hari. Suatu ketika, si Abu Nawas pun memanggil istrinya si Maya. Maya, kekasihku, kemarilah. Apa mas?
kata istri yang tersebut. Maafkan aku loh Maya. Selama ini aku telah berperilaku buruk padamu. Aku selalu berprasangka buruk samamu. Aku selalu menganggap kau itu wanita yang lemah, yang gak bisa mengurusi pekerjaan pria, yang hanya bisa di rumah mengurusi anak dan memasak. Aku selama ini menganggap itu adalah pekerjaan yang murahan, kata si Abu Nawas. Tak terasa air matanya pun menghiasi wajah Abu Nawas. Suatu situasi tersebut menjadi situasi yang sangat mengharukan. Si Maya pun lantas meresponnya dan berkata, "Kemarilah suamiku, kau adalah suamiku, aku selalu memaafkan." Hal tersebut menggambarkan cinta kasih pada keluarga tersebut selalu tereratkan. Pria dan wanita itu selalu saling melengkapi. Tidak ada yang sempurna. Adik-adik, sekarang kita masuk ke pendalaman cerita. Dalam cerita tersebut melukiskan bahwa manusia, laki-laki dan perempuan itu harus saling mengasihi, saling menghargai, bagaikan Abu Nawas dan Maya, sepasang kekasih yang saling menyayangi hingga mereka hidup bahagia. Antara pria dan wanita tidak boleh dibanding-bandingkan. Oh, pria itu lebih hebat dari wanita. Oh, tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Pria dan wanita itu sama, setara, sederajat. Untuk itu, mari kita masuk ke dalam pertanyaan penuntun untuk mengantar kita masuk lebih dalam ya. Boleh diambil ballpointnya sama kertasnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda seperti apa bentuk kesetaraan pria dan wanita? 2. Apa manfaat dari menghargai sesama? 3. Menurut kamu, apakah derajat pria lebih tinggi dari wanita? The last, terakhir, apakah kamu pernah melihat sikap orang yang tidak menghargai wanita? Kalau pernah melihat, coba ceritakan dengan singkat dalam buku tulismu. Sahabat muda sekalian, untuk memperdalam materi kita, mari kita buka kitab suci Kejadian bab 1 ayat 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Ia menciptakan laki-laki dan perempuan. Mereka itu diciptakan setara, secitra. Gak ada yang lebih tinggi baik laki-laki dan perempuan. Untuk itu teman-teman yang ada di sini, nanti gak boleh ya yang cowok-cowok ini, kalian itu cewek itu lemah. Gak boleh ya, gak boleh. Ingat ya, jadilah manusia yang punya akal budi dan akhlak. Oke? Dan cewek gak usah minder gitu kan. Aku ini lo lemah, cowok itu lo selangkah lebih maju dibandingkan cewek. Oh, itu gak boleh ya. No, gak boleh. Oke, mari kita bentuk kelompok 3 orang. Iswanto, Kellen, dan Gisa satu kelompok. Linda, Patrice, dan Kane satu kelompok. Franz, sisanya. Oke, tulis. Siapakah yang menciptakan laki-laki dan perempuan menurut kitab suci tersebut? Yang kedua, dari kitab manakah perikop tersebut dibacakan? Ketiga, berdasarkan penciptaan tersebut, manusia diciptakan seturut titik. Oke, kalian itu diskusikan dalam kelompok ya. Ntar dikumpul sama bapak. Oke teman-teman,
Untuk langkah selanjutnya, boleh diambil secari kertas. Nanti diskusi kelompoknya dilanjutkan ya. Diambil dulu secari kertas. Kita membuat sebuah refleksi penuntun. Yang pertama, tulis ya. Mengingat-ingat alasan mengapa harus ada sikap saling menghargai antara pria dan wanita. Kedua, mengingat-ingat dalam kehidupan mengenai bentuk kesetaraan derajat pria dan wanita. Tiga, kembali ingat pengalaman hidup sejauh mana mereka bertindak menghargai orang lain. Terakhir, bagaimana perasaan kita ketika saling menghargai tanpa membedakan status pria dan wanita. Terakhir, merumuskan niat untuk berbuat saling menghargai satu sama lain tanpa membedakan jenis kelamin. Baik teman-teman, mari kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan cinta kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami hingga kami dapat menyelesaikan pelajaran pada pagi hari ini. Bapa yang Maha Baik, semoga benih-benih pelajaran yang telah kami pelajari hari ini, yakni kesetaraan pria dan wanita, dapat kami lakukan, dapat menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk selalu menuntun kami, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke semua, selamat pagi dan selamat berdiskusi.